Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Ramania. Di sini saya akan membicarakan tentang serba-serbi berbicara. Dalam kesempatan serba-serbi berbicara kali ini, saya akan membicarakan 5 poin. Yang pertama ada pengertian, tujuan, aspek-aspek, teknik, dan juga faktor-faktor berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan, lisan, dan sebagainya, atau berunding. Sedangkan secara umum, pengertian berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata dalam rangka menyampaikan atau menyatakan maksud, ide, gagasan, pikiran serta perasaan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Sedangkan tujuan lain dari berbicara adalah yang pertama untuk menghibur, lalu menginformasikan, menstimulasi, dan juga menggerakkan. Nah, maksud menstimulasi di sini adalah berbicara untuk menstimulasi pendengar jauh lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya. Sebab, berbicara itu harus pintar merayu, mempengaruhi, atau meyakinkan pendengarnya. Ini dapat tercapai jika pembicara benar-benar mengetahui kemauan, minat, inspirasi, dan kebutuhan, serta cita-cita pendengar. Selain tujuan, berbicara mempunyai 3 maksud umum. Yang pertama yaitu memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Yang kedua, untuk menjamu dan menghibur atau to entertain. Dan yang ketiga, untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan juga untuk meyakinkan atau to persuade. Aspek-aspek berbicara ada 2, yaitu aspek kebahasaan dan juga aspek non-kebahasaan. Untuk aspek kebahasaan, itu mencakup dalam lafal, intonasi, dan juga penggunaan kata juga kalimat. Sedangkan untuk aspek non-kebahasaan mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimik wajah, penalaran, serta sopan santun dalam berbicara. Nah, teknik berbicara yang baik di depan umum itu langkah pertama kita harus menghilangi rasa gugup kita. Yang kedua, kita bisa mengawali dengan kalimat pembuka. Setelah kalimat pembuka, kita bisa berbicara dengan santai dan juga sopan. Untuk mencairkan suasana, kita bisa menyisipkan dengan humor atau canda-canda lainnya. Lalu setelah itu kita bisa mengatur time managementnya dan juga berbicara yang jelas menggunakan intonasi yang berbeda. Selain menggunakan intonasi yang berbeda, kontak mata juga penting dalam teknik berbicara di depan umum karena kontak mata itu mengibaratkan kita fokus kepada para penyimak. Dan juga gunakan juga bahasa tubuh atau body language. Dan yang terpenting adalah persiapan, apalagi kita berbicara di depan umum dalam acara formal. Faktor yang mengganggu ketika berbicara itu ada 2. Yang pertama, yang datangnya dari dalam diri sendiri atau internal, dan yang kedua, yang datangnya dari luar diri sendiri atau eksternal. Untuk yang datangnya dari dalam diri sendiri itu, yang pertama ada ketidaksempurnaan alat ucap. Ini jelas mengganggu kita saat berbicara. Lalu yang kedua ada penguasaan komponen kebahasaan. Jika poin kedua ini kurang, maka akan mengganggu kita saat berbicara. Nah, penguasaan komponen kebahasaan ini meliputi yang pertama lafal dan intonasi, kedua ada pilihan kata atau diksi, yang ketiga ada struktur bahasa, dan yang keempat ada gaya bahasa. Selain itu juga penggunaan komponen isi sangat mempengaruhi. Nah, komponen isi ini meliputi yang pertama hubungan isi dengan topik, dan yang kedua struktur isi materi, yang ketiga kualitas dan kuantitas isi materi. Selain itu, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental juga mempengaruhi kita saat kita berbicara. Sedangkan yang datangnya dari luar diri atau eksternal itu, yang pertama ada suara atau bunyi. Tentu saja kita saat berbicara di depan umum atau apalagi ketika dalam acara formal itu dibutuhkan keheningan. Dan yang kedua, kondisi ruangan. Kondisi ruangan juga sangat mempengaruhi kita saat berbicara. Yang ketiga ada media, dan yang keempat ada pengetahuan pendengar. Cukup sekian pembahasan serba-serbi berbicara kali ini. Mudah-mudahan next time kita dapat membahas tentang serba-serbi yang lainnya. Saya Murni Rahmania, mohon maaf apabila atas kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.